dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita bersama berkumpul, kita beribadah, kita mau menaikkan pujian. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu. Setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah Engkau jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai ibadah ini ya Tuhan, biarlah Engkau urapi kami ya Tuhan. Biarlah ibadah yang kami naikkan ini ya Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Haleluya ya Tuhan, kami siap memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau menaikkan pujian, kita mau katakan, Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami rindu kepadamu ya Tuhan, kami ingin memandang keindahan-Mu ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan semuanya
Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan nyanyi glory. Semuanya yang di rumah boleh bertepuk tangan, boleh berjoget bersama dengan keluarga ya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, hey serukan, hey bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Bapak Ibu tetap berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyi dengan sukacita. Kita mau katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh
kita akan menyiapkan hati kita yang terbaik. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian lagi. Kita mau katakan, Tuhan terima kasih. Hidupmu ya Tuhan berharga bagi Allah. Karena kasih-Mu ya Tuhan begitu besar kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang berkenan di hadapannya. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalibkan untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dijadikannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupku berharga. Haleluya Tuhan. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hidup kami ya Tuhan berharga ya Tuhan.
ya Tuhan. Karena kuasa-Mu ya Tuhan yang selalu melingkupi kami ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya ya Tuhan kami ingin mendengarkan sabda firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami dapat tetap setia ya Tuhan dalam segala hal ya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, untuk segala pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah itu terus ya Tuhan kami dapat terima dengan baik ya Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga urapi ya Tuhan Bapak Pendeta Nathanael ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Kau urapi ya Tuhan Bapak Pendeta Nathanael beserta keluarganya ya Tuhan. Kau pakai ya Tuhan dimanapun dia berada ya Tuhan. Tuhan, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kembali firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-9. Saya membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-19. Kalimatnya bertuliskan demikian. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudaraku, ada sebuah peristiwa yang tidak bisa dihapuskan. Bukan saja dicatat oleh Alkitab, Perjanjian Baru, tetapi juga dicatat di dalam sejarah gereja. Pada waktu kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, bahwa murid-murid akan penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka akan memberitakan Injil karena Tuhan menyertai mereka. Maka saudara-saudara, kita melihat betapa Tuhan bekerja dengan begitu luar biasa. Bukan hanya orang penuh Roh Kudus, bukan hanya orang bertobat, mujizat-mujizat dan sebagainya, mengantarkan gereja Tuhan masuk dalam sebuah kegerakan. Lama, saudara-saudara, peristiwa itu berlangsung. Kisah Para Rasul memang tidak mencatatnya, tetapi kira-kira dari pasal 1 sampai pasalnya yang ke-8 diperlukan waktu sekitar 10 tahun, saudara-saudara. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah pertobatan jiwa-jiwa baru itu begitu luar biasa. Sayangnya, saudaraku, orang hanya fokus di Yerusalem. Orang hanya fokus kepada pusat
kekristenan mula-mula. Ada beberapa murid Tuhan yang pergi ke tempat-tempat lain, tetapi itu sifatnya tidak rutin, saudara. Dan itu sifatnya adalah spontanitas dan perorangan. Tetapi bagaimana yang dirancang, bagaimana yang didesain, kita tidak melihat itu, saudara. Sampai satu kali Tuhan kirimkan apa yang namanya bencana. Bencana itu berupa sebuah peristiwa, apa yang disebut dengan aniaya. Dalam Kisah pasalnya yang ke-8, saya membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kalimatnya bertuliskan demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia masuk ke rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Luar biasa sekali apa yang terjadi di Yerusalem. Sweeping dari rumah ke rumah, menangkap setiap laki-laki dan perempuan yang bernama murid Tuhan atau yang bernama murid-murid Kristus, ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Sementara peristiwa matinya Stefanus telah membuat orang tersadar, telah membuat orang ingat bahwa perlu ada sebuah tindakan supaya pemberitaan Injil itu bukan hanya di Yerusalem, tapi juga bisa menyebar Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Tuhan kirim yang namanya bencana, yang menyadarkan para murid untuk kembali dalam panggilan Tuhan. Dan itulah sebabnya, saudaraku, musibah dan bencana itu terjadi. Hari ini, saudara-saudara, kita diingatkan oleh Tuhan dengan sebuah pandemi. Bila dalam Kisah Para Rasul pasal 8 musuhnya terlihat berupa wujud orang, saudara-saudara, maka sekarang musuhnya tidak terlihat. Tetapi pandemi ini sudah menyadarkan banyak orang bahwa waktunya sudah dekat dan sudah tidak lama lagi. Teringatlah saya akan firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Yesus ketika ia berkhotbah tentang akhir zaman dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24. Saudaraku, saya baca untuk kita ayatnya yang ke-22. Kalimatnya bertuliskan demikian. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudaraku, Yesus jauh-jauh hari sudah mengingatkan, kalau kita berlambat-lambat, kalau kita tidak bersegera, maka Tuhan akan lakukan sesuatu supaya semuanya dipercepat. Hari ini, saudara-saudara, lewat sebuah pandemi, kita melihat sesuatu yang dipercepat oleh Tuhan luar biasa. Mulai dari sistem kesehatan, mulai dari sistem ekonomi, mulai dari struktur sosial masyarakat, sampai ke pemerintahan, sampai ke cara kerja, semuanya berubah hanya karena sebuah pandemi. Waktunya Tuhan bekerja dipercepat, saudara. Dan saya ingin kita mengerti apa rencana Tuhan untuk kita. Jadi, Tuhan tidak akan bergerak, Tuhan tidak akan menyatakan hal-hal besar bagi jemaatnya bila jemaatnya terlena, saudara. Sebaliknya, kalau kita lupa, kalau kita terlena,
maka Tuhanlah yang akan melakukan tindakan-tindakan yang memaksa jemaat, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk masuk dalam kegerakan Tuhan. Nah, hari ini, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kegerakan besar ini. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 adalah peristiwa tentang pertobatannya Saulus. Dan saudaraku, kisah itu menjadi sebuah kisah yang sangat fenomenal. Karena kemanapun seorang Saulus itu pergi dan memberitakan Injil, kesaksian ini diulang dan diulang untuk menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan yang bekerja dalam diri seorang Paulus untuk sebuah kegerakan besar. Tapi ingat, saudaraku, kita tidak boleh hanya fokus pada seorang Saulus. Ada satu orang yang seringkali luput dari pandangan mata kita. Ada satu anak Tuhan yang seringkali tidak masuk dalam hitungan. Itulah seorang yang bernama Ananias. Dia ada di Damsyik, saudara. Kota di mana Paulus masuk dan bersiap untuk melakukan sweeping lanjutan setelah sukses di Yerusalem, saudara. Tapi Tuhan punya rencana yang lain, saudaraku. Ayat-ayat yang kita baca dari Kisah pasal 9, ayatnya yang ke-10 sampai 19 menunjukkan kepada kita beberapa hal penting. Nah, saya mau kita belajar sekarang, saudara-saudara. Yang pertama, saudaraku, kita akan melihat apa yang Tuhan minta seorang Ananias melakukan tugas. Dalam ayatnya yang ke-10 kita membaca kalimat yang bunyinya seperti ini. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Sampai di situ dulu, saudaraku, saya membaca. Saudara-saudara, sepintas kita membaca, sepintas kita mendapatkan sebuah kesan bahwa Ananias ini ternyata bukan seorang murid biasa. Kenapa saya sebut bukan seorang murid biasa, saudaraku? Karena ketika Tuhan memanggil namanya, dia langsung menjawab, ya Tuhan. Teringatlah saya, ada satu peristiwa di dalam perjanjian lama, saudaraku. Pada waktu seorang anak yang ada di rumah Tuhan, Tuhan panggil berulang-ulang. Namanya Samuel. Tetapi ketika dia dipanggil, dia menghadap Imam Eli. Ketika dia dipanggil, dia menghadap Imam Eli. Ketika dia dipanggil, dia menghadap Imam Eli. Sampai Imam Eli sadar bahwa anak ini sedang dipanggil Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pakai Samuel secara luar biasa. Imam Eli berkata, Samuel, kalau ada suara seperti itu lagi, jawablah, ya Tuhan, saya mendengar. Saudara lihat, apa yang terjadi dalam perjanjian lama dan apa yang terjadi dalam perjanjian baru menunjukkan, saudara-saudara, bahwa Ananias ini bukan seorang murid biasa. Ia adalah seorang murid yang punya relasi baik dengan Tuhan. Bukan saja relasinya baik, saudaraku, tapi dia juga murid yang sudah biasa menerima pesan-pesan Tuhan. Ia juga murid yang sudah biasa mendengar suara Tuhan. Ia murid yang selalu punya sentuhan-sentuhan rohani. Itulah sebabnya, saudaraku, dalam menghadapi aniaya yang dia dengar sudah ada di Yerusalem, lalu melanda sampai ke Damsyik,
hatinya tetap dekat dengan Tuhan, hatinya tetap bersandar kepada Tuhan, dan dia percaya Tuhan pasti akan memberitahukan kepadanya, Tuhan pasti akan menunjukkan kepadanya hal-hal penting yang akan terjadi di kemudian hari. Saya ingin mengajak saudara untuk belajar melihat hari ini. Tanpa terasa, saudara-saudara, kita sudah mengalami pandemi ini 1 tahun hampir genap, saudara. Pertanyaan saya, sepanjang 1 tahun ini apa yang kita sudah belajar? 365 hari bukan waktu yang pendek, saudara-saudara, untuk kita belajar dekat dengan Tuhan, kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kita berdialog dengan Tuhan, dan kita mendengar suara Tuhan berbicara sesuatu kepada kita. Apa yang saudara dengar di sepanjang tahun ini, saudara-saudara? Kalau engkau belum bisa mendengar, dan kalau engkau belum tahu, maka saudara-saudara jangan salahkan Tuhan. Kalau banyak hal baik, banyak hal dahsyat, banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan, tidak Tuhan kerjakan melalui kita, tapi Tuhan kerjakan melalui orang lain, dan kita hanya akan menjadi penonton atau korban, saudara-saudara. Saya ingin kita mengerti, saudara-saudara, sepanjang waktu yang Tuhan sediakan, baiklah kita mencoba belajar dan melakukan apa yang seperti dilakukan oleh seorang Ananias. Dia mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, dan karena itulah dia peka dengan suara Tuhan. Saya ingin saudara, kita semua hari ini mulai peka dengan suara Tuhan. Pesan-pesan Tuhan khusus yang Tuhan ingin kerjakan melalui hidup kita. Hal kedua, saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-15 dan 16, saudaraku, Kisah pasal 9, kalimatnya bertuliskan begini: tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Saudaraku, hal yang kedua adalah Ananias adalah orang yang bukan hanya mendengar suara Tuhan, tetapi dia juga adalah seorang pelaku firman. Itu sebabnya, saudaraku, sebelum seorang Saulus tahu apa yang akan terjadi atas hidupnya, sebelum seorang Saulus akan mendapatkan pesan-pesan penting itu, jauh sebelumnya Ananias sudah tahu apa yang akan terjadi pada Saulus, apa yang akan dialami oleh Saulus, bagaimana Saulus memberitakan Injil kepada orang-orang lain, bagaimana Saulus menyampaikan berita kepada raja-raja, kepada orang-orang besar, bahkan seluruh kaum Israel. Saulus belum tahu itu, tetapi Ananias tahu, saudara. Kenapa? Karena Ananias adalah orang yang suka menurut perintah Tuhan. Saudara-saudara, tidak mudah untuk melakukan kebenaran firman di tengah-tengah situasi sulit. Saya tahu, saudaraku, di tengah-tengah pandemi yang seperti ini tidak mudah buat kita untuk kita belajar taat kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu tidak mudah, saudara-saudara. Kenapa saya sebut tidak mudah, saudara-saudara? Bila di situasi normal, saudara beribadah, mau tidak mau, saudara harus bersiap diri, berganti pakaian, pergi ke gereja, meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan uang, dan sebagainya. Saudara datang ke rumah Tuhan. Hari ini, ketika engkau beribadah di rumah, betapa banyaknya godaan. Kita beribadah bisa sambil tidur-tiduran. Kita beribadah bisa sambil makan.
kita beribadah bisa dengan pakaian ala kadarnya. Bahkan kita juga tidak perlu membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Dan bukankah itu yang terjadi atas kita, saudaraku? Di masa pandemi, godaan menjadi lebih besar dan lebih banyak. Tapi Ananias tidak, saudara. Justru Ananias adalah orang yang taat, orang yang melakukan firman, meski tahu situasinya sulit. Hari ini, saudara ditantang oleh firman. Firman menantang saudara untuk berani bertindak, untuk berani bersikap, mengambil sikap benar. Mari bersikap benar, saudara. Atur waktu untuk ibadah. Siapkan dirimu, siapkan pakaianmu, siapkan apa yang engkau perlu bawa dalam sebuah ibadah. Siapkan waktumu untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama-sama. Ananias adalah orang yang menurut Tuhan. Yang ketiga, saudara, saudara tentu kaget kalau membaca bagian-bagian ini. Tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara. Sekarang kita baca ayatnya yang ke-17 dan 18, saudara-saudara. Kalimatnya berkata begini. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. 18. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Perhatikan baik-baik, saudara. Kali ini seorang Ananias bukan saja seorang yang menurut Tuhan, tetapi seorang yang bisa mendemonstrasikan kuasa Allah. Saulus tidak bisa melihat, saudara-saudara. 3 hari 3 malam dia harus berpuasa menunggu waktunya Tuhan. Tapi waktu Ananias datang, saudara, dia datang dengan kuasa Allah yang luar biasa. Ia tumpangkan tangan ke atas Saulus, saudaraku. Maka seolah-olah ada selaput yang gugur pada matanya. Dan saudara lihat, itulah mujizat, itulah demonstrasi kuasa Allah. Dan itu tidak dilakukan oleh orang besar, itu tidak dilakukan oleh pendeta besar, itu tidak dilakukan oleh siapa-siapa. Itu dilakukan oleh seorang Ananias, murid Tuhan biasa. Hari ini, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi, ketika banyak orang sedang mengalami dalam tanda kutip ketakutan karena sakit, atau justru orang sudah mengalami sakit, bisakah kita dipakai oleh Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melihat, untuk menyaksikan, bahkan untuk mendemonstrasikan mujizat Tuhan atas jemaatnya, mujizat Tuhan atas orang-orang sakit, mujizat Tuhan atas orang-orang yang membutuhkan. Saudara ingat, ini bukan dilakukan oleh siapa-siapa. Ini dilakukan oleh seorang murid Tuhan. Kalau Anda adalah murid Tuhan, maka Anda adalah pelakunya. Kalau Anda adalah murid Tuhan, maka Anda bisa membuktikannya. Kalau Anda adalah murid Tuhan, maka Anda bisa membuktikan dan mendemonstrasikan kuasa Tuhan itu hari ini. Firman Tuhan menantang kita, saudaraku, untuk kita berani bersikap, untuk kita berani bertindak di atas kebenaran firman Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi, saudara. Saulus belum jadi siapa-siapa. Saulus belum bisa berbuat apa-apa. Tapi Ananias sudah memulainya. Ananiaslah yang memberikan contoh kepada Saulus bagaimana mujizat Tuhan itu terjadi. Ananiaslah yang menjadi saksi. Ananiaslah yang mengajari Saulus, beginilah mujizat Tuhan itu terjadi kalau kita dekat dengan Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, saudara,
GPDI Sunter akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama. Saudara siap atau tidak siap? Tuhan akan bekerja untuk kita semua. 3 hal yang dilakukan oleh seorang Ananias masuk dalam kegerakan Tuhan. Yang pertama, Ananias adalah orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Ia biasa berdialog dan ia biasa mendengar suara Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Ananias adalah pelaku firman. Meski menghadapi segala resiko, ia tetap menurut apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Yang ketiga, saudara-saudara, Ananias mendemonstrasikan kuasa Tuhan, bahwa dialah pelaku, dialah saksi, dialah history maker dalam hidupnya seorang Saulus. Tuhan kiranya menolong kita. Tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana tangan Tuhan yang berkuasa bekerja atas hidup seorang Ananias. Mampukan kami untuk menjadi orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan, sehingga kami tahu apa yang Tuhan mau. Tolong kami untuk dapat melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Meski situasinya sulit, meski situasinya tidak memungkinkan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang sedang bekerja di saat-saat sulit, agar kami melihat tangan Tuhan yang luar biasa berkarya atas jemaat-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Engkau memberi kami lagi waktu dan kesempatan untuk kami dapat berbuat bakti kepadamu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami yang sudah berbuat bakti, jemaat-jemaat Tuhan, di mana saja mereka berbuat bakti kepadamu, dari tempat-tempat mereka, turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Berkatilah juga hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, pemimpin pujian, pelayan firman, pemain musik, tim multimedia, bahkan sound system dan alat-alat yang kami gunakan ya Tuhan. Nama-Mu dibesarkan, nama-Mu dimuliakan atasnya. Berdoalah kami bagi bangsa dan negara kami. Tuhan tolong sementara proses vaksinasi berlangsung, biarlah hikmat, akal budi, pembelaan yang dari Tuhan, rasa takut akan Tuhan menyertai setiap petugas, bahkan para medis dan pemimpin-pemimpin serta seluruh rakyat Indonesia yang mengikuti proses vaksinasi ini Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, baik yang bekerja, baik yang sekolah, baik yang kuliah, berdagang, di kantor-kantor, juga di toko-toko. Kasih sayang-Mu tetap ada atas mereka ya Tuhan. Sepanjang minggu ini kami ada di dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Berkatilah jam ibadah kami dari apa yang akan kami lakukan di sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu bagi tangan-tangan yang sudah terulur bagi pelayanan kasih di tempat ini. Juga anak-anak-Mu yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu, turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka sekalian ya Tuhan. Bulan Maret ini, saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan tambahkan usia, tambahkan hikmat dan akal budi. Kasih karunia Tuhan ada pada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita terima berkat Tuhan ini atas hidup kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan.